Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve umat Kristiani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Giawa dalam program Pelita Kasih. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan mengulas sebuah tema tentang indahnya kepercayaan. Dan untuk membahas tema ini telah hadir bersama saya di studio narasumber kita Pastor Berti Rumondor PR sebagai Pastor Paroki Santo Kristoforus Gorontalo. Selamat berjumpa lagi Pastor dalam program Pelita Kasih. Salve. Salve. Bagaimana kabar Pastor? Baik. Ya, Pastor, tadi saya sudah menjelaskan sedikit kepada pemirsa di rumah bahwa dalam perjumpaan kita kali ini kita akan mengulas atau akan mendalami tema tentang indahnya kepercayaan. Ya, kepercayaan ini tidak terlepas dari kehidupan kita umat Kristiani sehari-hari, ya, entah itu kepercayaan dengan Tuhan atau bahkan kepercayaan dengan sesama umat manusia. Mungkin dalam perjumpaan kali ini bagaimana ini kata kepercayaan ini Pastor bisa jelaskan sedikit kepada pemirsa di rumah, atau mungkin sebelum itu Pastor bisa juga baca ayat kitab suci yang berkaitan dengan indahnya kepercayaan. Silakan Pastor. Baik, pemirsa Pelita Kasih yang terkasih, umat Katolik di mana saja berada, saya mendasarkan permenungan kita saat ini pada Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai 15. Saya bacakan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu mendengar semua ini dan mereka mencemoohkan dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang lain, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia adalah kejijikan di hadapan Allah." Demikian. Persilakan Pastor dilanjutkan dengan arti dari kepercayaan, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Baik, pemirsa Pelita Kasih yang terkasih, kita memilih tema indahnya kepercayaan itu. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita sangat sering menyebut kata kepercayaan baik dalam arti hubungan dengan Tuhan maupun dengan hubungan dengan sesama manusia. Kepercayaan sering menjadi kata kunci untuk menghubungkan hubungan relasi atau interaksi sosial yang positif. Kepercayaan sering juga menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik ataupun permasalahan yang muncul. Dan juga kepercayaan sering menjadi spirit utama untuk suatu persahabatan, bahkan untuk suatu relasi manusiawi yang sangat intim dan personal seperti perkawinan. Baik, saya akan uraikan kepercayaan ini dalam hubungan antara Allah dan manusia.
Dan kepercayaan ini kita pahami dalam perjanjian antara Allah dan manusia. Perjanjian ini hanya terjadi bila Allah percaya kepada manusia dan manusia percaya kepada Allah. Keterikatan Allah dan manusia diikat dengan kepercayaan satu sama lain. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini perjanjian Allah dan manusia yang dilandasi kepercayaan satu sama lain. Dan yang paling dalam dari kepercayaan Allah kepada manusia ialah Allah percaya kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya, dan Allah percayakan juga karya penciptaan dan keselamatan kepada manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat bagaimana Allah itu percaya kepada manusia. Allah percaya kepada manusia yang Ia ciptakan sebagai makhluk termulia dan menjadikan manusia sebagai teman, sahabat, atau lebih dalam lagi, partisipan dalam karya penciptaan dan penyelamatan. Allah percaya dan mau melibatkan manusia dalam karya penciptaan menuju alam semesta yang sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin kita bertanya, apa wujud dari alam semesta yang sempurna? Bagi saya, dunia atau alam semesta yang sempurna dalam arti alam atau dunia yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadikan dunia ini aman, nyaman, dan menjadi tempat hidup semua makhluk hidup. Dunia yang layak huni bagi semua ciptaan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, inilah kepercayaan yang besar, yang luar biasa dari Tuhan kepada manusia. Allah percaya dan melibatkan manusia dalam karya keselamatan, karena Ia yakin manusia boleh melakukan semua tugas itu. Agar semua orang percaya akan Allah dan kelak bersatu dengannya dalam hidup yang kekal, manusia diberi kesempatan untuk saling membantu, untuk bersama-sama dapat sampai di surga dan menikmati hidup bahagia yang kekal. Dalam versi kekristenan kita bersama dengan Tuhan dalam keluarga Allah, dalam perjamuan abadi anak domba. Dan Bapak Ibu yang terkasih, inilah kepercayaan Allah yang termulia, teragung, yang luhur kepada kita manusia. Meskipun pada kenyataan sejarah keselamatan, manusia tidak percaya. Manusia menolak cinta kasihnya, dan bahkan sesuai dengan godaan iblis di Taman Firdaus, manusia justru ingin menjadi seperti Allah. Ini menjadi dosa yang berat, karena dosa ini melawan kodrat manusia sebagai ciptaan. Dalam hidup sehari-hari, tadi berangkat dari isi kitab suci dulu, Pastor. Ternyata pada awalnya sudah ada sebenarnya hubungan kepercayaan antara Allah dan manusia. Allah sebenarnya begitu percaya kepada kita umat manusia. Ini kita umat manusia ambil bagian dalam kepercayaan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia juga jatuh dalam ketidakpercayaan itu dan akhirnya mengkhianati kasih Allah. Jadi intinya ini kepercayaan ada hubungannya dengan segala bentuk hubungan
Entah itu Allah dengan manusia, kita dengan sesama, bahkan di dalam kehidupan berkeluarga. Mestinya begitu ya. Jadi ini Pastor mungkin bisa gambarkan sedikit kepada umat di rumah, kita bagaimana kita membina untuk menjaga kepercayaan yang Allah sudah berikan kepada kita dari awal. Yang pasti seperti yang kita uraikan di atas tadi, bahwa kepercayaan yang diberikan Tuhan itu disesuaikan dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk kemudian disebut sebagai co-kreator nanti, sebagai partisipan dalam melanjutkan karya penciptaan. Begitu. Termasuk juga ya segala kreativitas yang kita kembangkan, ya segala penemuan-penemuan, pembaharuan-pembaharuan, segala sesuatu yang baru yang ditemukan, baik dalam bentuk teori, ilmu sosial, sains, dan lain sebagainya, semuanya itu memaksudkan untuk menyempurnakan kepercayaan. Karena memang manusia sudah diberi kemampuan oleh Tuhan. Sudah diberi kemampuan, potensi, talenta, berdasarkan kodratnya sebagai manusia, yang dikatakan sebagai secitra dengan Allah. Begitu. Itu maksudnya Pastor bisa kasih contoh konkret dalam hidup sehari-hari, entah itu di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kepercayaan Tuhan dalam karya penciptaan Tuhan, maka diberilah contoh yang lebih besar, misalnya para ilmuwan. Tetapi mungkin juga para seniman, tapi juga barangkali yang perlu diperhatikan para pejabat yang kemudian diberikan jabatan-jabatan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam karya penciptaan. Semuanya itu atas dasar kemampuan yang Tuhan sudah percayakan kepada manusia untuk dilaksanakan, untuk dikembangkan. Seperti jabatan itulah, ya, ataupun jabatan yang dipadukan dengan katakanlah skill, keterampilan, kemampuan untuk kemudian menciptakan satu tatanan dunia atau bentuk dunia yang layak untuk kehidupan manusia. Begitu Ibu. Jadi misalnya jabatan itu bagian dari karya penciptaan yang dipercayakan Tuhan kepada manusia. Menjadi pejabat, lalu mengambil keputusan-keputusan, termasuk juga ya misalnya mengambil keputusan untuk misalnya pencegahan banjir dan lain sebagainya. Itu karya penciptaan. Ya, untuk membuat semakin dunia ini layak huni. Seperti itu bagi manusia serta ciptaan lain. Begitu Ibu. Jadi ini ada hubungannya dengan bakat dan talenta seseorang. Iya, termasuk juga dalam tugas guru-guru, ya, dan tugas apapun. Semua tugas yang ada dalam diri manusia itu, ya, itu terbagi dalam dua hal itu saja, dalam karya penciptaan dan karya penyelamatan. Nah, cuma yang kalau bicara karya keselamatannya, kebanyakan para tokoh agama saja yang bicara itu. Iya. Yang paling besar dan mungkin bisa mencapai sampai 95% itu tentang karya penciptaan. Seperti itu. Yang melibatkan semua komponen, termasuk komponen pemerintahan dan pejabat-pejabat yang ada. Oke, baik. Begitu, Pastor. Kita jeda sebentar, Pastor, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Ya. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, pembahasan ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih.
Saat ku jatuh kau topang tanganku, kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Pastor, kita lanjutkan. Tadi Pastor sudah singgung sedikit mengenai kepercayaan ini, hubungannya antara Allah dengan manusia dan juga sebaliknya, manusia dengan bagaimana manusia menanggapi kepercayaan dari Allah. Ya, pemirsa Pelita Kasih yang terkasih di rumah, Allah sungguh percaya kepada manusia. Ia mempercayakan kasih karunia-Nya yang luar biasa kepada manusia. Itu semua karena Tuhan memang percaya bahwa manusia dapat menerimanya. Manusia dapat mengelola segala kasih karunia Allah itu, segala kekayaan itu, segala kemampuan itu. Karena Tuhan telah memperlengkapi manusia dengan segala kemampuannya, termasuk ilmu pengetahuan. Segala fasilitas yang berkembang dari segala bidang, termasuk dalam teknologi komunikasi saat ini, media sosial yang berkembang, semuanya itu diberikan Tuhan kepada manusia sebagai proses pertumbuhan yang positif untuk memperlengkapi dunia menjadi tempat yang semakin aman. Nah, seperti penegasan saya tadi itu, bahwa inilah kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan. Karena manusia itu dipercayanya untuk bersama dengan Dia, ya, sebagai
teman, sebagai sahabat, dan juga partisipan memang. Yang diberi keluasan oleh Tuhan untuk silahkan berkarya, silahkan berkarya, silahkan mengembangkan kehidupannya pribadi, sosial, maupun mengembangkan dunia ini sebagaimana termasuk juga untuk melayani kesejahteraan manusia itu sendiri. Tuhan juga percaya bahwa manusia itu bisa memenuhi kehidupannya sebagai manusia, baik secara personal, sebagai makhluk sosial, maupun sebagai makhluk religius. Itu Tuhan percayakan sedemikian rupa, sedemikian besar kepada manusia. Sekalipun pada kenyataannya yang kita tahu sendiri dalam perjalanan sejarah ribuan tahun karya keselamatan Tuhan, banyak kali juga manusia jatuh, menolak cinta kasih Tuhan. Kepercayaan ini apakah ada hubungannya dengan iman umat dalam kehidupan rohani sehari-hari? Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat bahwa bagaimana sebaliknya manusia menanggapi kepercayaan Tuhan itu. Kepercayaan manusia kepada Tuhan. Nah, aku percaya adalah ungkapan permulaan akan pengakuan iman. Kepercayaan adalah jawaban manusia kepada Allah yang mewahyukan, yang memberikan diri kepada manusia, dan yang mempercayakan karya pencipta dan penyelamatan kepada manusia, serta dari pihak Allah ini memberikan kepenuhan sinar kepada siapapun yang sedang mencari arti terakhir dari kehidupannya. Manusia percaya kepada Tuhan, membalas kepercayaan Tuhan kepadanya melalui iman dan ketaatannya. Jawaban manusia atas kepercayaan yang diberikan Allah kepadanya yaitu iman dan ketaatan iman. Lewat iman dan ketaatan iman, manusia menaklukkan segala pikiran dan kehendaknya kepada Allah. Saya mau jelaskan sedikit bagaimana ini. Dalam pengertian bahwa ada totalitas penyerahan diri manusia kepada Tuhan, baik pikiran maupun kehendaknya. Dalam pengertian bahwa hidupnya itu sungguh dituntun oleh Tuhan, dan hidupnya itu dalam segala karya, perbuatan, dan tindakannya menghasilkan nilai-nilai kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Termasuk bila mana nilai ini, value di dalam tindakan manusia itu terkait dengan ilmu pengetahuan, tetapi kemudian ilmu pengetahuan ini meningkatkan mutu kehidupan manusia. Misalnya saja dalam hal pangan. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki para insinyur, ya, mengembangkan pangan yang sehat, mengembangkan pangan yang berkelanjutan, mengembangkan pangan yang bermutu, yang sesuai dengan kehidupan manusia. Ini kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia yang kemudian dikembangkannya melalui ilmu pengetahuan. Seperti itu. Nah, kalau dalam dikaitkan dengan katakanlah kehidupan sehari-hari, maka ya manusia
Bapak Ibu umat Katolik di rumah masing-masing, ya, diberi katakanlah kekayaan, harta milik, diberi juga potensi-potensi untuk mengembangkannya. Ada juga sistem-sistem kehidupan atau aturan-aturan perekonomian yang kemudian menjadi potensi bagi pengembangan kehidupan ekonomi. Nah, dalam kerangka kepercayaan Allah kepada manusia, maka segala sistem yang terjadi yang kemudian menghasilkan sesuatu yang positif, semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi yang menghasilkan hal-hal yang positif dalam pengertian meningkatkan mutu kehidupan manusia, semuanya adalah bagian dari apa yang Tuhan berikan kepada manusia, apa yang Tuhan percayakan kepada manusia. Bahwa nanti ada, seperti Tuhan Yesus bilang, selebihnya adalah kuasa kegelapan. Kalau ilmu pengetahuan itu